Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Guru Bangsa channel yang ikut serta dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe, klik like and share agar manfaat dari konten ini dapat tersebar lebih luas. Klik tanda lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi setiap kami mengupload video baru. Saudara, kali ini kami akan berikan catatan pada berita politik, catatan news politik cantik kali ini masih pada kasus LPG. Kabar terakhir dinyatakan bahwa persediaan LPG ternyata bisa memenuhi sampai 3 bulan ke depan. Artinya bahwa stok itu ada. Namun sesungguhnya yang dipermasalahkan sejak awal itu bukan masalah stok, tetapi adalah ketidakbolehan pengencer untuk menjual LPG 3 liter, 3 kilogram, ya kan? Oleh karena itu saya pikir apa yang menjadi alasan terbaru dari Bahlil adalah sekedar alasan. Artinya untuk mengalihkan hal yang utama, yakni larangan untuk penjualan eceran bagi pengecer. Nah, ini tentu saja sangat irasional, karena sebetulnya penjual eceran itu justru biasanya stoknya pun seadanya. Artinya begitu habis ngambil, tidak bisa mencetok sebagaimana pedagang-pedagang besar. Nah, jadi kalau ada permasalahan terhadap stok yang katanya sebetulnya ada tetapi tidak dinyatakan ada, ini tentu saja bukan pada pengecer, bukan pada pedagang eceran. Pedagang eceran paling stok ya 2 kali ya, satu untuk dijual, satu untuk stok, paling semacam itu. Atau bahkan biasanya cuman misalnya kalau bahasa Jawa itu andon ngadolke ya, ngadolkan kemudian dapat kembalian, dapat margin dan sebagainya itu. Sedangkan yang mampu melakukan stok luar biasa tentu saja bukan hanya pedagang kelas menengah, tapi justru mungkin pedagang atau para distributor kelas kakap. Nah, ini yang mestinya harus diperhatikan. Jadi sekali lagi apa yang terjadi pada masalah LPG 3 kg terkait dengan Bahlil ini betul-betul Bahlil harus ditelisik ya. Bahlil harus ditelisik secara betul-betul teliti, secara betul-betul terdedah, itu sebetulnya ada apa? Ada apa hubungan antara Bahlil dengan para katakanlah distributor besar ya. Kelas menengah pun saya pikir bisa saja itu tentu saja lebih besar daripada eceran. Dengan eceran kalau untuk menyetok nggak mungkin bisa stok banyak. Itu kemampuan mereka pun tidak mampu untuk melakukan hal itu. Dan tentu saja masih banyak hal yang harus digunakan, modal yang harus digunakan untuk hal-hal lain daripada untuk menyetok yang mungkin justru bermasalah. Nah, itu yang terjadi. Jadi pada aparat penegak hukum selayaknya untuk bisa menelisik masalah Bahlil ini, dan Presiden Prabowo harus tegas dengan tindakan Bahlil, karena memang kelihatannya mencari selamatnya saja. Sekarang menyatakan ada stoknya selama 3 bulan ke depan dan sebagainya. Sedangkan awalnya adalah bukan masalah itu, adalah masalah distribusi ya, bahwa pedagang eceran tidak boleh menjual LPG dalam skala yang paling kecil. Ini sangat aneh, karena justru pedagang eceran itu memang jualnya juga yang paling kecil, karena mereka justru akan memenuhi kebutuhan grassroots, bukan kebutuhan industri ataupun upaya usaha-usaha besar yang memerlukannya justru mungkin standar kiloannya mungkin yang lebih tinggi ya kan. Jadi itu yang sangat-sangat irasional apa yang disampaikan oleh Bahlil, dan
sangat layak untuk ditelisik lebih jauh apa maksudnya dari geger LPG sebelum ini. Ya, sebelum sekarang menyatakan ada stok untuk 3 bulan. Itu saja menurut catatan saya, dan terus dia ini sangat terkait dengan prerogatif dari Presiden Prabowo, karena hak prerogatif ada di Presiden. Ya, kalau Presiden juga membiarkan kong kaling kong semacam itu, ini harus tidak dibiarkan terus-menerus untuk berlaku semacam itu. Ini jadi sangat aneh ya Bahlil ini ya, sudah berkali. Jadi Bahlil itu dalam catatan saya sudah ada beberapa catatan yang luar biasa. Kuliahnya tidak ada di Google, kemudian foto yang beredar juga seperti itu, yang itu juga berhenti, wallahu alam itu penyelesaiannya gimana. Dan yang ini adalah yang terakhir juga, mudah-mudahan bisa menjadikan tidak sekedar ya dimintain pertanggungjawaban, tapi benar-benar ditelisik ada tidak penyalahgunaan terkait dengan masalah kartel dan sebagainya. Ini penting. Nah, terus saja itu terpulang pada Presiden Prabowo sendiri yang mengangkat Bahlil kan, karena Bahlil kan adalah pembantu Prabowo. Nah, jika pembantunya seperti itu, nah Prabowo-nya kena getahnya, ya jangan disalahkan pembantunya. Kenapa membiarkan pembantu yang demikian itu tetap hidup, tetap bertugas, gitu maksudnya. Nah, demikianlah catatan kami, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.